dengan 1, pak, bu, boleh dengan 2 bahu, ya. Ada yang digerakkan. Ibu tidak sarankan kalau digerakkan bahunya, karena kalau untuk pasien-pasien yang mengalami cedera leher ini berbahaya, gitu ya. Kecuali kalau kamu yakin nggak ada trauma di sekitar leher dan bahu, rahang, belakang telinga, baru silakan mau digoyang. Kalau tidak, sambil dipanggil ya. Oke, lanjut. Yang keempat, aktifkan emergency medical system atau berteriak minta tolong. Oke, lanjut. Kemarin udah dibahas. Yang kelima, pasang sarung tangan bersih jika memungkinkan. Yang keenam, posisikan pasien di tempat datar dan keras. Yang ketujuh, atur posisi penolong berlutut di samping dada pasien jika pasien di lantai atau berdiri di samping dada pasien jika pasien di tempat tidur. Oke, sebentar ya. Jadi pasien diposisikan di tempat yang datar dan keras, ya. Sebenarnya kita punya, ini lagi dipakai di lab kali ya. Sebenarnya labnya sebetulnya sih besok, cuma kali udah disiapkan di atas. Jadi kalau pasiennya ada di tempat tidur, itu diberikan alas di bawahnya. Nah, kita punya alas, cuma memang alasnya agak lengkung gitu ya. Ada alas yang datar yang biasanya satu paket di troli emergensi, gitu ya. Jadi langsung diletakkan di bawahnya, gitu ya. Karena nanti kalau ujian kemungkinan lihat kasus, kalau posisinya memang bisa lagi di jalan begitu ya, bisa seperti ini. Tapi kalau posisinya pasien ada di tempat tidur cardiac arrest, ya kalian nggak mungkin kan gotong simpan di bawah. Jadi biasanya sudah disiapkan alas untuk diletakkan di bawah pasien. Itu ya. Ya, lanjut. Yang kedelapan, periksa nadi karotis dan nafas secara bersamaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Oke, jadi memeriksanya 10 detik harus bisa menentukan ada nadi atau tidak sambil lihat pernapasan. Jadi kalau kemarin kan pakai sistemnya sebelum COVID, sebelum pandemi, ada istilah LDR, lihat, dengar, rasakan, atau look, listen, feel. Jadi lihat kembang kempisnya dada pasien, kemudian dengar dan rasakan. Dengar suara nafasnya, hembusannya dirasakan, kemudian mata kita lihatnya di sini. Nah, sejak pandemi di 2020 itu sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena resiko tadi penularan kan. Jadi cukup yang dilihat adalah kembang kempis dada pasien. Jadi sambil melakukan pengecekan nadi karotis, mata kita lihat di dada pasien ada napas atau tidak, plus dikelilingi dari kepala ke lengan, ke kaki, balik lagi, ada pergerakan atau tidak, gitu ya. Baru ditentukan ada nadi atau tidak. Tidak ada nadi, ya lanjut. Yang kesembilan, lakukan rescue breathing jika nadi karotis rabat tapi tidak ada nafas. Nah, jadi kalau misalkan nadinya ada, baru cek nafas, gitu ya. Berarti kan tadi kemarin ya, C apa dulu? C A B ROI dan D. Ya, lanjut. Yang ke-10, lakukan kompresi dada jika nadi karotis tidak teraba. Posisikan tumit telapak tangan menungkuk di atas telapak tangan yang lain, tegang lurus pada pertengahan dada. Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Nah, perhatikan ya. Jadi dihafal tuh. Kecepatannya tadi berapa? 120 kali per menit. 5 cm. Nah, dulu 2 jari di atas PX. Jadi kalau masih ada sumber 2 jari, 3 jari di atas PX, itu sudah tidak berlaku. Sekarang adalah di pertengahan sternum, mid sternum disebutnya. Ini lihat nih, cekungan yang di atas dengan cekungan yang di bawah. Ini kan diafragma kan? Ini PX kan? Nah, diambil tengah-tengahnya. Itu biasanya memang sejajar dengan nipple. Biasanya. Gitu ya. Tapi kan kalau tidak simetris tidak menjadi patokan ya. Di tengah-tengah, bukan di samping sebelah kiri, bukan. Nah, tumpuannya adalah ini nih, apa namanya nih? Kalau ini punggung, ini apa nih? Tumit tangan ya, tumit tangan. Ini yang diletakkan di tengah. Jadi bukan tangan kitanya yang di tengah begini,
Kalau tangan kita yang di tengah ya berarti ngedorongnya ini. Jadi tumitnya yang ada di tengah. Kemudian boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Kalian lebih nyamannya mana? Gitu ya. Kalau ibu ya seperti ini ya, atau boleh juga seperti ini, sama aja ya. Jadi yang satu, nah kemudian ketika melakukan penekanan, nih, tuh ya, ini lurus nih, nggak bengkok begini. Kemudian posisinya nggak begini juga nih, ya suka landai. Jadi kalau landai begini maju, ini bahu lurus nih, lurus. Jadi seringkali nih ibu ngingetin kalian pada begini nih, jadi luruskan. Karena kalau begini yang jadi tumpuan tangan, bukan bahu. Kalau begini bahu, yang ngedorong bukan tangan, bahu. Nah kemudian ini boleh agak diangkat gini ya. Kenapa? Kalau begini kan sakit ininya kan, jadi agak diangkat begini. Atau kalau misalkan mau tangan ini silahkan ya. Nah kemudian paha juga lurus, nggak bengkok juga. Tuh. Jadi tingkat kelelahan itu biasanya ya saat memompa. Nah gini kan, bukan, nggak begitu, dia gerak semua. Oke ya, nanti ya lanjut. Yang ke-11, buka dan bersihkan jalan nafas dengan teknik head clip, chin lift atau jaw thrust jika curiga cedera servikal. Jadi ada head chin lift, ada jaw thrust ya. Kalau head chin lift, kalau ini aman ya. Tengadah kepala, topang dagu. Gitu ya. Jangan terlalu bawah di sini neken yang sakit. Kalian coba tekan sendiri. Enak gak kalau ditekan ini? Sakit kan? Jadi kan dagu, bukan di bawah lehernya, bukan di leher. Ya, atau boleh seperti ini nih lebih enak lagi ya. Tuh ya. Jadi kalau posisinya tidak begini, oksigen nggak akan bisa masuk kalau kita beri nafas. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngasih oksigen begini, sama aja bohong. Gitu ya. Sebetulnya ada gambar satu lagi nih. Jadi kalian bisa melihat kalau posisi begini jalan nafasnya akan kebuka. Gitu, ya. Nah, kemudian nanti diberikan oksigenasi 2 kali kan. Nah sebelum diberikan oksigenasi kita lihat, pastikan dulu bersih tidak airway-nya. Jadi kalau misalkan ternyata ini ada apa namanya, ada sisa makanan. Nah kita bisa pakai cross finger itu disilangkan jari kitanya nih. Ibu jari dengan jari telunjuk dibentuk menyilang, ini ada di bibir pasien. Kemudian yang jari telunjuknya untuk swab, mengambil, gitu ya. Jadi misalnya begini, nih, ini sebetulnya nggak terlalu lentur ya. Ini lihat ya, kan bibir kita elastis kan, jadi bisa dibuka begini. Kemudian kita swab, begini ya, cross finger, kemudian kita swab. Jadi makanannya kita buang. Nah kalau cairan, ya, diskusinya nanti, lihat dulu aja. Kalau misalkan cairan kan di swab kalian susah kan? Ya kalau aman pasiennya boleh dimiringkan, gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa dimiringkan, ambil kain, jangan tisu. Kain kan menyerap ya, jangan tisu. Kalau tisu nanti hancur kan, jatuh. Jadi menyerap, nah itu disegerakan. Kalau airway-nya tidak bersih, kita nggak bisa berikan pernapasan kan. Jadi harus pastikan airway-nya bersih dulu jalan nafasnya, gitu ya. Baru kita lakukan head chin lift. Nah kalau jaw thrust gimana? Jaw thrust sudah sama Bu Masun belum? Nanti jaw thrust ya. Tangan kita, posisi kita ada di kepala sini, ditarik bersamaan ya. Ini pegang di telinganya, ditarik bersamaan, gitu ya. Nah harus mampu melakukan jaw thrust, karena kalau orang awam itu tidak diajarkan jaw thrust, hanya head chin lift saja. Baru kita berikan tadi oksigenasinya, berikan bantuan nafas ventilasi 2 kali dengan menggunakan BPM.
Oke, nah sekarang kalau di outdoor kan kita nggak bawa apa-apa nih, ya kan? Nggak mungkin bawa bagging gitu atau alat nafas yang lain, maka tidak perlu dilakukan resusitasi untuk breathingnya, recuse breathingnya nggak perlu dilakukan. Terus kompresi terus, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi hitungannya 30 nggak berhenti terus, gitu ya. Karena kan kita tidak memberikan nafas sampai datang pertolongan. Jadi kalau kita kelelahan bagaimana? Misalkan nih di outdoor nih, kalau ada yang mampu melakukan resusitasi boleh diambil alih, ganti saya, gitu. Nah udah siap-siap kita lepas, nah lakukan kompresi karena cukup melelahkan melakukan kompresi. Sama ketika di rumah sakit juga, kalau yang kompresi itu sudah kelelahan, bilang ganti saya. Harusnya sih yang jadi leadernya sudah melihat tuh, paham setiap 2 menit akan di rolling gitu. Siapkan puter gitu ya. Tapi kalau misalkan ya tadi saling sibuk gitu ya, bilang karena kekuatan untuk kompresi airnya jadi melemah, nggak nyampe kedalaman 5 cm gitu ya. Nah kalau di rumah sakit besar itu ada jaket yang bisa digunakan untuk melakukan kompresi. Kita tinggal setel, jadi stabil, jaket itu bisa pompa sendiri. Kita nggak perlu melakukan yang tadi yang kemarin bilang harga jaketnya lumayan, bisa seharga 1 mobil Innova gitu kan. Dan di rumah sakit itu ya di Harkit aja waktu ibu itu cuma ada di ruang UGD dan ruang ICU, ruang rawat inap belum pakai, gitu ya, masih pakai yang manual. Nah itu sangat membantu sekali. Tapi tetap yang namanya mesin kan perlu dirawat ya, maintenance-nya harus bagus, jangan sampai ya tadi nggak pernah dicek, nggak taunya nggak berfungsi gitu ya. Oke. Nah kalau di rumah sakit kita ada ambu bag begitu ya, boleh dilakukan dengan menggunakan oksigen ya. Dan nanti kalau ujian ini harus dipasang, biasanya pada kelupaan nggak masang. Jadi kalau nggak masang oksigennya ada nggak? Nggak ada. Masuk gitu ya. Ini ada nggak ya? Nah, ini udah habis nih, harusnya diisi kalau udah habis ya. Minta diisi ya, karena kalau suka nggak ada isinya kita jadi lupa, nggak tahu nih. Ini masukannya di sini ya, cara masukannya nih oksigennya. Kemudian kita putar di angka maksimal, gitu ya. Maksimal flow-nya di sini kan sampai yang ini 15 liter. Kita bisa 15, minimalnya 10. 15. Jadi oksigen cukup tinggi. Sepertinya ada hitungan ya. Nanti saat di KGD di ICU nanti kita akan hitung ya berapa kebutuhannya. Jadi berdasarkan berat badan dan berdasarkan oksigennya, gitu ya. Nah kemudian ini ada masker. Masker ini yang atasnya kecil ya. Ini kan besar. Ini harusnya dipompa nih, jadi nggak kelewat begini. Tadi ditiup terus ditutup ya. Bocor ya? Iya, warnanya. Bocor dulu. Bisa keluar angin dari sini. Coba nggak apa-apa, ditiup aja terus ditutup. Terus nanti di sini. Mbak Anggi, nanti dicari, ini katanya bocor nih. Emang Mbak Anggi masih diingat lagi ya? Tolong dicatat ya sih deh, yang ini oksigen diisi terus ini di apa namanya? Nah ini bisa dibuka dipasang nih ya, bisa dibuka dipasang baggingnya. Nah kemudian dimasukkan maskernya dimasukkan ke sini ya.
Ini boleh ini dilepas karena ini bisa juga nanti untuk oksigen gitu ya. Ini bisa berputar berapa? 360 derajat ya. Jadi kalian jangan pakem nanti kalau perubahan posisi gitu. Oke, ya seperti ini. Nah, posisi kita apakah di kanan, di kiri pasien, silahkan yang nyaman saja gitu ya. Intinya kalau misalkan mau memegang bagging itu nanti, nah ini kan bagian ujung ya, apa namanya, yang bagian lancip ini lebar, yang lancip ini untuk hidung, suka ketuker nih. Yang lancip itu untuk hidung, kemudian yang lebar ini untuk dagu, Posisinya ini kita membentuk huruf C. Yang C-nya ini diletakkan di lehernya bagging. Kemudian yang apa namanya, yang jari-jari lainnya ini mengangkat di dagu, gitu ya. Ini misalnya seperti ini ditempelkan gitu ya. Ini sebetulnya untuk supaya oksigennya nggak keluar nih. Cuma ini nggak bagus ininya nih kan, tadi bocor ya. Oh, ada lagi yang lain. Sini. Oh, itu yang kecil ya. Ini untuk anak ya, jadi ada ukurannya. Yang kecil. Sama ya. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, tadi membentuk huruf C. Nah, ini bisa diputar ya. Nah, kemudian tangan kita nih ke sini. Lakukan apa namanya? Head chin lift, head chin lift atau di posisi ekstensikan. Nah, ini nih bisa juga berputar. Jadi supaya kalau begini lebih berat. Jadi kalau mau ringan tempelkan ke sini. Gitu ya. Kemudian kita berikan oksigen tadi 2 kali berturut-turut. Jadi 2 kalinya nggak begini. Enggak begini ya, langsung 2 kali lepas, 2 kali lagi sambil mengembang. 1 kali lagi sambil mengembang gitu ya. Atau enggak begini jaraknya, ada yang kan tadi 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pompa lagi enggak. Kalau 30:2 berturut-turut. Nanti kalau cuma pemberian oksigen saja baru ada durasi 6 detik ya. Gitu ya. Oke, ya. Ini posisinya jangan lupa nih. Nah, misal posisinya pasiennya di sini, kepalanya. Kalau 2 penolong sebetulnya lebih enak lagi, gitu ya. Kalau 2 penolong nih posisinya, ini kan begini. Jadi begini, ini yang diangkat. Oke, gini, ya. Atau misalkan begini posisinya. Kan nggak mungkin begini ya tangan kitanya kan, jadi dipindah, paham? Dipindah tangannya, berarti tangan kiri yang pegang, tadi kan tangan kanan, jadi tumpuan gitu ya. Jadi boleh di sebelah manapun bisa gitu. Ini bisa diputar ya, jadi akan memudahkan. Oke, dua kali dilakukan breathing, rectus breathing. Kemudian apa lagi? 13. Lakukan kompresi dan ventilasi dengan kombinasi 30:2 sebanyak 5 siklus. Oke, 5 siklus ya. 5 siklus itu 30:2, 30:2 sampai 5 kali. Itu namanya 5 siklus. Jadi satu siklus itu 30:2. Nah, kalau misalkan sebelum 5 siklus, misal baru 3 siklus, pasiennya sudah ada pergerakan, kita bisa langsung cek nadi. Tapi kalau dalam 5 siklus posisi masih sama, setelah 5 siklus itu kita lakukan berikutnya. Cek. Periksa nadi karatis tiap 5 siklus. Lakukan RJP kembali jika nadi karatis teraba. Lakukan rescue breathing 10 kali per menit jika nadi karatis teraba dan nafas tidak ada. Periksa kembali setiap 2 menit. Oke, nah jadi tadi ya, setelah 5 siklus cek nadi. Cek nadi sudah pasti dengan cek nafas. Nah, nanti kalau ujian tuh penguji akan bilang misalkan tidak ada nadi gitu ya.
Jadi kalau tidak ada nadi apa yang dilakukan? Lanjutkan. Kompresi lagi 30/2, 30/2 sampai 5 siklus. Cek lagi nadi. Ada nadi. Nah, kalau ada nadi berarti cek nafas. Gitu ya. Yang dulu dengan LDR itu, kalau sekarang cukup dengan ada tidak kembang kempis pasiennya. Gitu ya. Ternyata tidak ada nafas. Tidak ada nafas. Berarti kalau ada nadi tidak ada nafas, yang dilakukan rescue breathing. Rescue breathing dilakukan 10 kali per menit dengan durasi 6 detik selama 2 menit. Ya, bareng-bareng. 10 kali per menit dengan durasi 6 detik selama 2 menit. Durasi 6 detik didapat dari mana? Durasi 6 detik didapat dari mana? Kenapa tidak 5 detik? Kenapa tidak 4 detik? Kenapa tidak 7 detik? Kenapa 6 detik? Durasi itu apa? Jeda antara pemberian satu ke pemberian berikutnya. Kenapa 6 detik? Ada yang tahu nggak? 60 dibagi 10. Bagus. 1 menit kan tadi 10 kali per menit kan? 1 menit berapa detik? 60. Kan 10 kali kita memberikannya. 60 dibagi 10 berapa? 6. Jadi pemberian pertama ke pemberian kedua 6 detik baru diberikan. 6 detik lagi diberikan sampai 10 kali. 6 kali 10? 60. 60. Gitu ya. Jadi jangan bingung nih Kak kalau ditanya parsial jawabnya setengah-setengah. 10 kali per menit dengan durasi 6 detik selama 2 menit. Memberikannya 2 menit. Berarti kalau 2 menit berapa kali pompa saya? 20. Ya kan? 10 kali 2. Jadi dari hitungan kita bisa tahu ini bahwa sudah 2 menit. Jadi jangan misalkan 2 menit. Nih, pernah ada kasus nih. 10 kali. Kalau dulu 10 sampai 12 ya, yang 2015. 10 sampai 12. Sekarang 12-nya udah dihapus, hanya 10. Jadi kalau 12 kali per menit kan durasinya berapa? 5 kan? Kalau sekarang sudah 10 saja yang di 2020. Gitu ya. Nah, jadi bukan ini gagal nafas, nggak ada nafas. Masih nafasnya nggak begini. Ya, pernah kejadian nih mahasiswa di Cipto, tapi itu alveolusnya bisa ruptur, robek, bisa perdarahan kapilernya yang ada di alveolus. Kenapa? Karena dipaksa oksigennya masuk. Atau 10 kali tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah nunggu sampai semenit masih lagi nggak begitu ya. Jadi konsisten memberikannya tadi ya. Gimana sih caranya tadi 10 kali per menit dengan durasi 6 detik selama 2 menit. Nah, kemarin kan ada tuh yang pakai ngitung. Ya kan, ngitungnya gini. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Capek nggak mulutnya? Gitu ya. Jadi ibu nggak rekomendasikan. Walaupun nanti kalian ikut BTCS begitu, diprotes aja. Gitu ya, menghitungnya. Intinya jarak pemberian satu ke berikutnya itu 6 detik. Terserah mau pakai apa. Nah, ibu sarankan makanya kalian kalau mau berlatih lihat detik, ngitung bareng-bareng nggak apa-apa, detik tuh, tek, tek gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi detik itu kan nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak begitu kan? Ya, gitu ya. Nah sekarang ada juga yang begini juga nih, pompa 1.000 pompa. Hitungan ke-6-nya dia pompa 6 detik juga kan? Boleh. Tapi nggak boleh begini 1.000, 2.000. Nah itu nggak 6 detik kan? Cuma 2 detik gitu. Atau lama 1. Nah itu juga nggak 6 detik gitu ya. Atau nggak usah pakai 1.000, saya pakai ngitung aja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 pompa. Boleh ya, silahkan keleluasaannya.
Jadi ibu perbolehkan yang 1.000 hitungan ke 6 boleh. Yang nggak boleh sama ibu tadi tuh, yang gini nih, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Capek gitu ya, 2 menit coba saja sendiri ya. Jadi yang di video yang keberapa tuh ya, kemarin yang di setel itu nggak begitu nih. Nah, karena kita ada AIK-nya, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, terintegrasi, pasiennya mau sakaratul maut kan? Daripada ngedengar kalimat terakhirnya hitungan angka, ya kalian bisa dengan Allahu Akbar hitungan ke 6. Ya enggak? Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, gitu kan? Jangan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar itu juga sama, nggak 6 detik, paham? Ya enggak? Tapi sambil dihitung terakhirnya, karena kita mau menghitung kan sampai 10 kali 1 menit kan? Jadi sampai 10, nanti hitung lagi Allahu Akbar 1. Jadi setelah 2 menit baru kita cek nafas, ada nggak pengembangan dinding? Ini sambil dihitung, paham? Kalau hanya resusitasi saja, tadi kompres kan, kompresi. Ya terserah kalimat zikirnya mau apa. Kalau gitu ya, la ilaha illallah, cuma kan kepanjangan. Ya terserah, la ilaha illallah, boleh. Pokoknya 6 detik deh intinya, paham ya? Daripada ngitung 1.000, 2.000 gitu ya, nanti ini jualan apa gitu kan. Lebih baik kalimat thayyib yang didengarkan ke pasien. Paham? Itu pilihan ya. Nah, oke, setelah 2 menit baru kita cek nafas lagi. Nah, ternyata ada nafas. Kemudian posisinya apa? Posisi miring stabil atau posisi recovery atau posisi manpap gitu. Ibu minta orang satu lagi yang laki-laki itu. Kamu tidur. Kepalanya di sini. Di sini kakinya di sana. Posisi mana? Tekan dulu. Tekan. Lurus kakinya. Dulu. Sekarang tangannya, kemarin udah lihat ya, tangan yang kanan. Sini. Tangan yang kirinya boleh lurus sini. Nah, tangan kiri ini boleh lurus atau boleh di sini. Ini pegang pipi. Kamu miring, posisi kamu miringnya ke sini. Posisi sim, miring kayak meluk guling. Terus, nah sampai kayak begini nih. Ini sebetulnya di pipinya aja nih, biar nggak terlalu. Nah kamu enaknya kepalanya enaknya sih di ini nih. Coba kamu yang enak nih. Nah, yang enaknya gimana? Terlalu panjang tangannya itu. Ini di pipi, jangan di leher. Nah, gitu kan lebih rileks kan. Kalau tadi kan begini. Ini kan. Oke, lihat posisi sim ya. Kaki atasnya ditekuk kemudian sampai nempel ke lantai. Gitu. Jadi jangan nanggung, jangan miring. Kalau ini kan badannya agak condong ke sini ya. Jangan miringnya miring begini, capek. Tujuannya untuk apa ini? Aspirasi Ya, mencegah kalau pasien yang muntah tidak aspirasi. Oke, cukup. Tangan ini boleh gini, boleh ke bawah, boleh ke atas gitu ya. Silakan, keleluasan enaknya saja, nyamannya. Kamu melakukan sendiri nanti ya, supaya nanti bisa diberikan ke pasien posisinya seperti apa. Nah, sekarang kalau di indoor, kalau sudah ada nadi, ada nafas, nggak ada posisi miring stabil. Ya, kan tujuannya supaya pasien kalau muntah tidak terjadi Aspirasi. Nah, di tempat tidur ini kan bisa disetting posisi Bipolar. jangan terlalu tinggi ya, jangan 45, cukup 30 derajat gitu ya. Ini kan kalaupun muntah kan dia nggak ya, masih bisa ngalir ke sini gitu ya. Kemudian sampai pasang monitor dan lain sebagainya gitu ya, oksigen dan sebagainya langsung dipasang. Paham? Ya, jadi jangan di indoor di rumah sakit kamu lakukan posisi miring stabil, enggak.
gitu ya, karena kan pasien harus diberikan oksigen gitu kan, mungkin akan ada infus dan lain sebagainya. Cukup diposisikan semi polar 30 derajat, elevasinya itu sudah cukup. Oke, cukup ya. Nah sekarang jam berapa nih? Oke, dilihat ibu melakukan